Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diundi. Asani ya. Balik mohon diulangin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul awalu utawi pembahasan kang kawitan iku ad-dhaifu hadis dhaif. Al-awalu kang kawitan iku ta'rifuhu ta'rife hadis dhaif. Ta'rifu ta'rife hadis dhaif. Lu ad-dhaif dhaif lughatan ing dalem makna lughate iku didul qawiyi lelawane kang kuat to lawane qawi wa dufu lan utawi dufu to apes iku khisiyun ana kang bangsa khisi den rasa wa maknawiyun lan ana dhaif kang makna dufu kang apes kang makna maknawi. Wal muradu ta kang den karepake piyi kelawan dhaif guna ing dalam kene panggonan ta'duf wa dumutukan den karepake piyi kelawan dhaif atau adufu guna ing dalam panggonan iku adufu al maknawiyu apes atau dhaif kang bangsa maknawi. Ba utai ba nggih wastilahan lan utai maknane dhaif ing dalem ana istilahe wa ya dhaif iku ma hadis atau khabar lam yajma kang orang ngumpulake apa ma sifatal hasani ing sifati hadis hasan bifakti sartin lawan kasepene syarat min suruti sanga pira syarate khabar hasan atau hadis hasan sifat al hasan. Qalang dika sapa al-Baikuni Imam al-Baikuni fi mangdumati ing dalem nadom kang den Imam Dumatin dalam nadome Imam Al-Baikuni wa kullu ma an rutbatil husni qasur bahwa dhaifu bahwa aksamun kasur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu malan utai saben-saben khabar to hadis niku setunggal. Qasura niku nomor kalih. Qasura kang kurang Qasura kang kurang apa kuluma andrut batil husni niku sing bener husni ngikuti nazam, ngikuti dorosiri. Rutbatil husni sangka derajat hadis hasan. Maknane tetap al hasan. Rutbatil hasan maknane. Tapi lek bacane husni. An rutbatil husni sangka derajati hadis hasan, al hasani. Wa huwa mungko ta iku luma iku ad-dhaifu aran hadis dhaif. Wa huwa dhaif iku aksamun pira-pira bagian kasura kang akeh paksa. Wa huwa utawi dhaif iku aksamun pira banduman kasura kang akeh paksa. Aksamun ya, anda domain mboten? Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafawutuhu. Asan kang pamira tafawutuhu bi utai pira-pira beda-bedane derajate hadis dhaif.
Wa yatafawatu lan dadi beda-beda apa terus napa nih? Du'fuhu kedhaifane hadis dhaif. Bihasabi du'fi bihasabi apa nih terus nih? Bihasabi siddati du'fi ruwatihi kelawan milang-milang bangete apese to dhaife pira-pira perawine hadis. Terusin namanya wa hifatihi lan entangi du'fi ruwatihi kama tafawatu kaya oleh beda-beda apa sahih hadis sahih. Terus ya napa? Faminhu mongko iku setengah utai hadis dhaif iku ad-dhaif aran hadis dhaif. Wa minhu lan setengah hadis dhaif ad-dhaif utake hadis dhaif jiddan kali banget. Kali banget. Wah terus napa nih? Wa min ulani setengah hadis dhaif iku al-wahi wa awam iku setengah sange hadis dhaif al-wahi utai kang aran hadis wahi. Hadis kang dhaif banget. Wa min lan setengah hadis dhaif al-munkaru utai aran hadis mungkar. Wasaru anwa'ilan utan iku setengah wa min nggih niku napa nih lafaz berikutnya napa enggak wonten terus wa minhu wasaru anwa'i lan utai luwih ala-alane hadis dhaif ala-alane warnane hadis dhaif iku al maudhu hadis palsu. Hadis dhaif kemarin pada pembahasan pertama tentang khobar sampainya kepada kita dibagi menjadi dua. Ada hadis mutawatir atau khobar mutawatir, yang kedua khobarul ahadi. Kalau mutawatir itu maro adun kasirun tuhil adat wa amal kadhib. Itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil para perawi banyak orang tersebut bersepakat untuk berbuat kebohongan atau membuat rekayasa atau membuat kebohongan terkait dengan berita. Kemudian yang kedua namanya khobarul ahadi. Bahwa malam yaja surutul mutawatir yang tidak menghimpun syarat-syarat mutawatir. Apa syarat mutawatir? Pertama, rawadun kasirun diriwayatkan oleh banyak orang, minimal berapa? 10 orang. Kemudian ayin takuna antu jadalil kasatu wijam itu sanad. Semua apa itu? Banyaknya jumlah perawi ini harus terdapat pada setiap tingkatan nah minimal 10 sampai sanad yang sampai akhir dari sanad. Kemudian yang ketiga antuhil adatu tawatu amal kadibi. Kemustahilan kesepakatan mereka berbuat bohong. Antuhil al adatu tawatu amal kadibi. Kemudian ayakuna masan al-khissa. Sandaran beritanya adalah indrawi. Nah, kalau yang tidak demikian, tidak menghimpun demikian, maka disebut khobarul ahadi. Misalkan kurang dari 10 atau ada 10 tapi yang sebagian ada yang 5, 3 misalnya. 1 itu namanya khobarul ahadi. Nah, khobar ahad malam yajid suratul mutar ini dibagi menjadi menurut kuantitas atau banyaknya sanadnya ada 3. Ada khobarul masyhur yang semuanya sanad 3. Ada khobarul aziz yang sanadnya berapa? 2. Dan khobarul gharib yang memiliki sanad
satu. Kemudian 3 jenis khobarul ahad ini berdasarkan kuat dan lemahnya khobar ahad ini ada 2 atau ditinjau dari kuantitasnya. Ada khobarul makbul, ada khobarul mardud. Nah, khobarul makbul ini ada 4, ada hadis sahih lidzati, sahih li ghairi, hasan lidzati, hasan li ghairihi. Dalam batasan hadis sahih dan hasan itu hampir sama, perbedaannya hanya tetap terkait dengan kedhobitan perawinya. Definisinya ma'ita salah sanadu binaqlil adli alladhi khaf binaqlil adli adhabiti an misli al-mutawun warisulin wala ilatin. Itu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, yang diriwayatkan juga diambil atau didengar atau diambil dari orang yang serupanya sampai akhir sanad, dan tidak adanya kejanggalan serta tidak ada sudut serta tidak ada ilah. Hadis hasan juga serupa. Kalau hadis hasan itu sama, cuma ma'ita salasana binaqlil adli alladhi khafadab tuh, yang lain juga sama. Mimman an mislihi ila mutawun sughari surin wala'il matin. Itu sama. Jadi kemudian kalau hasan itu ada riwayat yang lain atau sanadnya 2 atau lebih, namanya hadis sahih li ghairi. Kemudian hadis dhaif yang paling bawah, di bawah jenis kedua, itu bisa naik menjadi hasan, di atasnya namanya hasan li ghairi, manakala sanadnya banyak. Nah, kita bahas tentang hadis yang kedua, hadis mardud. Kalau khobar ahad itu dibagi menjadi 2 dari kualitasnya, ada hadis makbul, ada hadis mardud. Hadis makbul definisi apa? Ma tarajjah sidqul muhbiri bihi, yaitu hadis yang sumbernya terpercaya. Ma tarajjah sidqul muhbiri bihi, atau hadis yang unggul kebenaran orang yang memberitakannya, atau ya sumbernya itu terpercaya sumbernya. Ini nama hadis makbul yang terdiri dari 4 tadi, apa? Sahih lidzati, sahih li ghairi, hasan lidzati, hasan li ghairi. Nah, syaratnya dari hadis makbul atau hadis sahih yang menjadi standar hadis makbul itu atau hasan itu, pertama ittisalus sanad, bersambung sanadnya, adalah teruat keadilannya para perawi. Yang dimaksud adil ini perawi muslim balik akil, tidak fasik, tidak rusak keperwiraannya, kan gitu. Kemudian yang ketiga kedhobitan perawinya, ada kedhobitan perawinya. Kemudian syarat yang keempat ada musyudud, tidak ada yang ilah. Lalu ketiga dhab turuat. Keempat ada musyudud, tidak adanya kejanggalan, dan tidak ada ilah. Ini namanya disebut hadis makbul, atau paling atas disebut hadis sahih, dan itu persyaratan hadis sahih juga menjadi persyaratan hadis hasan pada terkait persyaratan selain dari kedhobit tanya hanya ringan, kan gitu. Kemudian khobarul mardud malam yatarjah sidqul muhbiri bihi, itu hadis yang tidak unggul orang yang memberitahukan kebenaran, orang yang memberitahu atau orang yang memberitahu atau meriwayatkannya, al muhbiri bihi. Jadi misalkan fasik perawinya, atau perawinya keadilannya diragukan atau kedhobitannya diragukan, itu sidqul mudan lam yatarjah sidqul muhbiri bihi. Itu namanya khobarul mardud. Wa huwa alladzi lam yatarjah sidqul muhbiri bihi wa dzalika bi faqdi syartin min syuruti qabulil hadis yang tadi, ittisalus sanad, adalah turuat, dhabturuat, ada musudud, ada mulil. Kemudian asbab
asbab raddul khobar mardud, sebab-sebab tertolaknya atau kemardutannya dari hadis mardud itu apa? Ada dua. Pertama, saktun minal isnad, gugurnya perawi dari sanad. Ini terkait dengan syarat yang pertama, itisolus sanad. Kemudian unsur yang kedua, to'nun firawi, ada cacat pada perawi. Tentu saja namanya cacat ini terkait dengan perawi, terkait dengan kredibilitas sebagai statusnya sebagai perawi. Ada dua cacat ini yang terkait dengan adalah keadilan perawi, misalkan perawinya pembohong, perawinya fasik, itu terkait dengan adalah. Kemudian juga bid'ah, perawinya mubtadi'ah, perawinya tidak diketahui, itu terkait dengan adalah turawi. Kemudian yang kedua dari sisi yang berhubungan dengan dhabtur rawi, kedhabitan perawi. Perawinya sayyul hifdi, hafalannya buruk, kasratul ghaflah, sering lupa, fahsul ghalat, kesalahannya sangat fatal di dalam periwayatan hadis. Nah, ini termasuk cacat diri seorang perawi terkait dengan periwayatan hadis. Hadisnya kalau sedemikian ini karena faktor yang kedua ini semua ini ada hadisnya yang terkait dengan kodhobitan, yang terkait dengan adalah apa yang terkait dengan kodhobitan, itu hadisnya juga menjadi hadis mardud, seperti juga kalau sanadnya terputus. Dua asbab ini, dua faktor inilah menjadikan hadis itu menjadi hadis mardud. Kemudian hadis mardud ini ada yang sudah dinamai oleh para ulama dan ada yang tidak, karena banyaknya dari sisi kelemahan dari hadis tersebut. Maka secara umum oleh para ulama disebut hadis dhaif. Secara umum disebut hadis dhaif. Nah, ini definisi hadis dhaif. Al-mafasul awal itu disebut ad-dhaif, pembahasan dhaif. Ta'rif yang dimaksud hadis dhaif itu apa? Menurut bahasa lawan dari al-qawi yang ad-dhaif lemah, al-ditul qawi yang kuat. Ad-dufu hisyun wa ma'nawiyun. Dufu itu ada yang bermakna hissi, ada makna ma'nawi. Lo kulna zaidun jismu zaidun qawiyun, atau jismu zaidun dhaifun. Ada makna hissi, makna hissi. Kemudian qauluka ra'yuka dhaifun, ra'yuka qawiyun. Itu kalau ra'yuka dhaifun itu namanya maknawi, laisa hissi. Wal murad huna yakni ad-dhaif huna makna du'fu al maknawi, kan terkait dengan hubungan hadis. Kemudian istilahan ma murad bi hadis dhaif, istilahan wa malam yajma sifat al-hasan, yaitu hadis yang tidak menghimpun sifat kriteria hadis hasan. Diambil hadis pada tingkatan di bawah hadis sahih. Bifak disate min surutihi, dengan tidak adanya atau kehilangan salah satu syarat dari syarat-syaratnya hadis hasan. Jadi tidak ada itisolus sana, tidak ada adalah ruwat, juga tidak ada dhabtur ruwat, meskipun pada tingkatan yang pada tingkatan yang buruk atau pada tingkatan, artinya sosok perawi itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan sikoh. Nah, sosok semacam ini hadisnya menjadi hadis hasan. Meskipun pada tingkatan demikian itu tidak ada. Jadi perawinya memang diplot oleh semua para ulama itu hadisnya perawinya dhaif atau dhaif dalam kedhabitannya, artinya berarti hadisnya itu hadis dhaif. Bahwa malam jazma sifat al-hasani bi faqdi syartin disuruti. Itu hadis yang tidak menghimpun sifat kriteria hadis hasan dengan kehilangan atau tidak kehilangan salah satu syarat atau tidak adanya salah syarat dari syarat hadis hasan.
Karena syaratnya hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih, karena termasuk hadis makbul. Cuma sisi kedhobitannya itu ringan. Nah, ini dikemukakan oleh Al-Baikuni dalam sebuah nadham. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur wa huwa dhaifu wa huwa aqsamun kasur. Jadi ya setiap hadis atau khobar yang kurang derajatnya dari hadis hasan, jadi tidak ada ittisalul sanad, ada luturuat ruwat meskipun pada ringkatan yang mesti perselisihkan pada seperti hadis hasan, kemudian ada musnad, ada mu'allah, tidak ada. Nah, namanya hadis dhaif. Wa huwa dhaif wa kullu ma arbatil husni qasur wa huwa dhaif. Maka disebut hadis dhaif. Wa huwa aqsamun kasur. Nah, jenisnya ini banyak, enggak terhitung jumlahnya, karena kalau diteliti dari berbagai aspek, maka di situ orang menyebutkan sulit. Maka secara umum mereka menyebutnya dengan hadis dhaif. Ini macamnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian derajat hadis dhaif secara mutlak. Kalau dinamai satu persatu itu ada memang. Nanti pada terkait dengan terputusnya sanad, terkait dengan ta'anu rawi. Tapi kalau tidak secara menyeluruh tidak bisa istiab atau tidak meliputi semuanya. Karena ada yang tidak bisa diidentifikasi dari sisi tertentu, maka tidak bisa dinamai tertentu. Cuma disebut namanya hadis secara mutlak dari dhaif. Maka di sini hadis dhaif ini ada berbagai tingkatan. Wa yatafudufu bihasabi siddati du'fi ruwatihi wa hifatihi kama tafawutus sahih sahih. Jadi hadis dhaif ini ada berbagai tingkatan, bertingkat-tingkat. Seperti juga hadis sahih, ada hadis sahih yang paling atas a'la maratibi, kemudian di bawahnya dunau, kemudian paling bawah. Juga hadis hasan, hadis dhaif ini juga sedemikian adanya. Ada minhu fa minhu ad-dhaif, ada hadis yang hanya disebut hadis dhaif. Itu ya hadis dhaif yang biasa saja. Kemudian ada di atasnya lagi dalam tingkatan kekuat dari tingkatan siddati du'fi banget dhaif. Di atasnya itu paling bawah itu ad-dhaif. Di atasnya namanya di hadis dhaif jiddan. Kemudian di atasnya lagi ada hadis apa itu? Al-wahi, itu lemahnya paling di bawah dhaif jiddan. Di atasnya lagi ada hadis mungkar. Kemudian yang paling buruk, tingkatan yang paling atas itu dhaifannya, itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Asalis utawi kang kaping 3. Iku auhal asanidi bicara pira-pira auhal asanid. Manane pira-pira sanad kang banget apese to, banget dhaife. Pira-pira sanad kang banget dhaife. Ada sanad yang dianggap paling dhaif. Kalau di dalam hadis sahih kita menasahil asanid, sanad yang paling sahih yang paling berkualitas, maka di dalam hadis dhaif ada namanya auhal asan, sanad yang paling lemah. Kalau suatu hadis menggunakan sanad yang paling lemah, otomatis hadis itu paling lemah. Seperti juga kalau asal asanid, kalau hadis itu diriwayatkan dengan asal asanid, adalah hadis yang paling sahih. Wah, terusnya wa binaan lan halen jumenengake, itu sebenarnya binaan itu maf'ul ajli. Wa binaan lan krana jumenengake, kelawan jumenengake, alama mengatasi barang
Terus ya nomor ini. Nah, takot dama kang wis diisi apa ma fi sahih dalam bicara hadis sahih, fi sahih dalam bab hadis sahih. Fi sahih dalam hadis sahih. Terusnya min dzikri asahil asanidi sangka nutur luwih sahih pira sanad. Pokok dakaro mongko teman-teman nutur sapa ulama fi basid dhaifi ing dalam nggih leres. Ing dalam bicara hadis dhaif bi auha nomor ini bima kelawan barang ma ing barang napa nggih ma ing barang yusama kang den arani apa ma bi auhal asanidi kelawan auhal asanid sanad kang luweh apes-apese pira-pira sanad waqt dakara lan teman-teman nutur sapa al hakim Imam Hakim An-Naisaburiyu jumlatan kasiratan ing jumlah kang akeh atau gemblengan kang akeh min nggih terus nomor niku min auhal asanidi sangka auhal asanid binisbati ila ba'di sahabati maring lawan nisbatake setengah pira-pira sahabat. Terus e au ba'dil jihadi utawa lawan nisbatake setengah pira-pira arah. Wal buldani lan pira-pira negara nggih. Wa dzakara terus nih wa adzkuru lan nutur sapa ingsun ba'dal nomene yo ba'dal amsilati ing setengah pira-pira conto min kitabil hakimi sangka kitab Imam Al Hakim wa ghairi lan liyane Imam Hakim al awal ta kang kawitan alif auhal asanidi utai luweh pira-pira luweh apese pira-pira sanad binisbati li Abi Bakrin lawan nisbatake maring Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Shadaqatu benu napa niku? Far Shadaqatu benu Musa. Yaiku sanad Shadaqatu benu Musa al terus nih At-Daqiqi an farqad tibni an farqad sangka farqad terus as-sathi kang sathi min an murrah sangka at-tamimi nggih nggih leres an farqad At-Tamimi an Murrah sangka Murrah At-Thayyibi an Abi Bakrin sangka Abi Bakrin ba utawi ba awha asanidi as-samiin awhal asanid kang awha luweh apes-apes sanad as-samiyina sangka pira-pira ahli Syam Muhammad bin Qaisi rupane Muhammad bin Qais al-Maslub an Ubaidillah bin Zahrin an Ali bin Yazid sangka Ali bin Yazid nggih leres anil Qasimi sangka Qasim an Abi Umamah sangka Abi Umamah Ba jim iku auhal asanidi luwe apes-apes sanad
sanate Ibni Abbas awal asan Ibni Abbas luwi apa sampai sanate Ibnu Abbas iku as-Suddi rupane as-Suddiyu as-Shaghir nggih Muhammad bin Marwan Muhammad bin Marwan anil Kalbi sangka Kalbi nggih leres an Abi Sholihin sang Abi Sholih an Abi Ibnu Abbas sang Ibnu Abbas qala al-Hafidz Ibnu Hajar qala ndika sapa Ibnu Hajar al-Hafidz Ibnu Hajar pengarang Bulughul Maram hadi utai iki sanad ahal asan iku silsilatul kadzibi rangkeane to silsilah sanad kang napa niku al-kadzibi kang goroh la silsilatu silsilah goroh ngoten hadi iki silsilatul kadzibi silsilah goroh la silsilatul dhabi dudu silsilah emas ini ada seperti juga dalam hadis sahih kita mengenal as-sahih as-sanid di dalam hadis juga kita mengenal auhal as-sanid sanad-sanad yang paling lemah sanad-sanad yang paling lemah. Nah, sanad-sanad yang paling lemah ini kita dapati para ulama, para ahli hadis itu menuturkan sanad-sanad yang paling lemah. Artinya kalau ada hadis dengan sanad ini yang merupakan sanad yang hadis yang paling dhaif. Bahkan disebut hadis maudhu mungkin. Nih, jadi kalau ada hadis dengan sanad ini dikatakan hadis. Ini kemudian ada dinisbatkan pada sebagian sahabat, ada dikaitkan dengan jihad itu arah karena negara Jazirah Arab itu ada Jazirah Najd, ada Hijaz, ada Syam. Kemudian ini dinisbatkan pada arah, ada dinisbatkan pada negeri menurut suatu negeri. Jadi ada sanad-sanad yang dinisbatkan. Contoh di sini sanad-sanad yang dianggap ahul asanid sanad yang paling lemah yang dinisbatkan pada Abi Bakrin. Jadi kita jangan menilai bahwa Abu Bakar itu perawi yang lemah, bukan itu. Dan ini ada jadi pada generasi pertengahan, pada generasi tabi'in. Mereka ada orang-orang yang suka memasukkan hadis. Kemudian karena sosok pribadi Abu Bakar itu sosok yang dekat dengan Rasulullah, dan sosok yang sahabat yang paling terpercaya. Kemudian dia membuat hadis, kemudian membuat hadis, kemudian membuat sanad dari orang yang terkenal, dinisbatkan pada Abi Bakrin. Ini orang-orang yang pemasuk hadis pada generasi setelah tabi'in. Nah, di antaranya sanad yang dinisbatkan pada Abu Bakar hari ini. Sanad siapa nih? Siapa? Sodaqah bin Musa ad-Daqiqi an Farqad nama nih? As-Subqi an Murrah at-Taibi an Abi Bakrin. Jadi kalau kita dapati sanad semacam ini bukan Abu Bakarnya yang ya. Cuma itu sanadnya yang yaitu yang mungkin diperlakukan sodaqahnya, kemudian farqadnya, terusnya itu. Maka di situ hadisnya ini termasuk hadis yang paling lemah karena ada termasuk awal asanid. Kemudian ada awal asanid menurut negeri. Kalau di situ ada sanad dengan sanad yang diambil dari penduduk Syam, ini di Syam, al-asanid di Syamin, yaitu sanad termasuk sanad yang paling lemah dari kalangan ahli Syam, dinisbatkan pada ahli Syam, yaitu Muhammad bin Qais al-Maslub an Ubaidillah bin Zahrin an Ali bin Yazid
anil Qasim an Abi Umamah. Ini konon perawi ini yang maslub itu kan dari kata itu kan lakob itu. Al maslub itu yang apa namanya? Yang disalibkan. Jadi memang dalam kisah dari para perawi hadis, para pemalsu hadis, hadis ini pada zaman Ma'mun ya, pada generasi para Khalifah Bani Abbasiyah itu ada yang memang para ulama yang melakukan pengamatan, kemudian dicekal, kemudian dihukum, ada yang dihukum mati, kemudian ada yang disalib. Dan ketika disalibkan dia mengaku bahwa saya telah memalsukan hadis dan sejumlah sekian hadis. Dan ini maka ketika itu hadis yang dinisbatkan pada Muhammad bin Qais al-Maslub ini, ya hadisnya semuanya hadis dhaif, dan sanad yang dibuatnya itu termasuk awal asanid. Kemudian yang ketiga awal asanid Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini termasuk orang ahli ulama dari kalangan sahabat muda senior, sahabat junior ya. Hampir para sahabat junior, senior, para sahabat tua, mereka itu bertanya kepada Ibnu Abbas di dalam terkaitan memahami ayat. Maka banyak kita dapati ada hadis-hadis dari Ibnu Abbas itu tentang periwayatan makna-makna Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran. Kemudian juga tentang fadilah baca surat Al-Quran itu ada di dalam, banyak diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Nah, tak pula pada generasi berikutnya kemudian ada pada tabi'in itu kemudian mereka berani untuk memasukkan hadis, membuat sanad, tentu saja orang sanad itu kemudian dinisbatkan Ibnu Abbas. Ini contohnya As-Sudi As-Soghir, Muhammad bin Marwan. Terus itu dari Anil Kalbi an Abi Soleh bin Abi Ibni Abbas. Konon Abi Soleh ini termasuk perawi yang ringan kedhobitannya. Nah, di sini termasuk sanad yang paling lemah, awal asanid. Ini karena biasanya faktornya sedemikian, atau memang perawinya pada tingkatan itu memang dikategorikan orang-orang yang hafalannya itu halangan sangat sering lupa misalkan. Itu hadisnya juga menjadi hadis yang awal asanid. Kemudian itu jangan, kalau tentang kaitan dengan sahabat itu hanya menjadi penisbatan saja ya, penisbatan. Karena semua sahabat itu termasuk orang yang sikoh terpercaya. Hingga kalau hadis mursal sekalipun, hadis mursal itu nama sahabatnya tidak disebut, tingkatan sahabatnya disebut. Itu para sahabat, para ulama pun menilai hadisnya tetap bisa diterima. Apalagi sosok Abu Bakar, kemudian Ibnu Abbas. Jadi bukan sosoknya orang dari kalangan sahabat itu yang dinilai lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalu tai contone hadis Arabi utawa abad iku misalu contone hadis dhaif. Contoh hadis dhaif iku ma hadis araja kang ngetokake ing ma sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi min tariqi Hakim Al-Asrami sangka dalane to sanate Hakim Al-Asram an Abi Syaibata sangka Abi Syaibah Al-Hujaimi an Abi Hurairah sangka Abi Hurairah anin Nabi sangka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus napa niku? Kala ngendika sapa Abu Hurairah. Ya kala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utai sapane wong iku atanakani sapa man kaidon ing wadon kang haid, to bojone kang haid. Au imro'atan uta nekani ing wong wadon fi duburi dalam dubure mar'a au kahinan utawa nekani wong kahinan utawa nekani juru bade, juru ramal atau dukun
Faqad kafara mengketaman kufur sapa man bima klan barang unzila kang den turunake ala Muhammadin maring ing atas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma kala ndeka sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Terus nomor ya. Ba'da iraji sausi ngetokake sapa Imam Tirmidzi, ngetokake Imam Tirmidzi. Terus nih. La na'rifu ora weruh sapa ingsun. Terus ya. Hadal hadisa ingki hadis illa min hadisi Hakim Al-Asrami kejaba sangka hadise Hakim Al-Asram. An Abi Saibata Al-Hujaimi sangka Abi Saibah Al-Hujaimi. An Abi Hurairah sangka Abi Hurairah sumakala mengkono ngucap sama Imam Tirmidzi. Terus ya. Wa dha'afa lan dhaifake sapa Muhammad tegese Imam Bukhari. Imam Bukhari asalnya namanya adalah Muhammad Al-Barjadah, itu nama Imam Bukhari. Bukhari itu kan nama nisbatnya karena dari negara Bukhara. Nama aslinya Muhammad, itu dari Muhammad hampir sama dengan nama Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Nama Asy-Syafi'i itu nama kakeknya. Nisbatnya pada, kalau ini At-Thayyibi gitu. Saya nisbatkan bukan nama saya tapi nama kakeknya, misalnya At-Thayyibi, Mbah Haji Thayyib. Jadi Imam Syafi'i itu sudah kakek ketiga itu, yang Asy-Syafi'i itu, Asy-Syafi'i. Nama Muhammad bin Idris bin Syafi'i. Jadi kakeknya itu. Nah, nisbatnya pada kakeknya. Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, sama juga Imam Bukhari. Itu Imam Bukhari itu namanya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dha'afa lan dhaifake sapa Muhammadun Muhammad hadal hadis ing hadis min kibali isnadi sangka ara-arae sanate hadis. Terus ya, apa? Kultu ngucap sapa ingsun li anna fi isnadihi krana iku ing dalem sanate hadis Hakiman Al-Asram sapa hakim li anna fil hadis krana setune iku ing dalem sanate hadis Hakiman Al-Asram ana Hakim Al-Asram. Wafi terus nih waqad dha'afa nggih leres. Waqad dha'afa teman-teman dhaifake hu ing Hakim Al-Asram sapa ulama pira ulama. Waqad kala ngucap sapa waqad kala lan teman ngucap anhu sangka Hakim Al-Asram sapa Al-Hafidz Hajar fi tadribi tahdib ing dalam kitab tadribi tahdib. Terus nomornya fi iku ing dalam hadis ing dalam Hakim Al-Asram layinun utawi lemes to layinun utawi lain apa? Lemes ya, luntur. Jadi maksudnya kedhaifannya itu tidak terlalu parah. Nah, ini hadis contoh dari hadis dhaif adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari jalan atau dari sanad Hakim Al-Asram dari Abi Tamimah Al-Hujaimi dari Abi Hurairah ya, bahwa Rasulullah SAW dari Nabi SAW Rasulullah bersabda, man ata haidon, barang siapa mendatangi wanita yang haid atau istrinya di duburnya, jadi yang meletakkan zakarnya itu bukan pada faradnya tapi pada dubur istrinya seperti kaum mulut, liwat itu terusnya nama nih
Au kahinan atau mendatangi seorang juru ramal atau dukun, juru bade. Faqad kafara bima unzila Muhammad. Maka orang tersebut telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan pada Muhammad. Ini hadis ini Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini setelah mengikhratkannya, karena para ahli hadis itu ketika meriwayatkan hadis mereka biasanya sportif. Kalau seperti hadis Imam Abu Daud, Imam Nasai, termasuk Imam Tirmidzi, itu juga meriwayatkan hadis dhaif. Kalau mereka meriwayatkan hadis dhaif, mereka juga menuturkan sisi kedhaif fana. Jadi mereka biasanya juga jujur mengatakan ini ada hadis dhaif atau ini hadis hasan, ini hadis sahih, itu diturunkan. Kalau ini hadis mursal, hadis termasuk hadis dhaif, dari sisi kedhaifan dari ini itu disebutkan. Termasuk hadis yang diriwayatkan ini adalah hadis dhaif yang diturunkan oleh Tirmidzi. Nah, ini dari riwayatkan dari Hakim Al-Asram, dari Abi Tama, dari Abi Hurairah. Kemudian dia mengatakan Imam Tirmidzi bahwa hadis ini telah didhaifkan oleh Imam Imam Bukhari. Jadi hadis ini telah didhaifkan Imam Tirmidzi dari sisi aspek sanadnya. Karena dalam sanadnya terdapat Hakim Al-Asram, di mana sosok ini ada sebagian ulama yang mendhaifkannya, menganggap dhaif. Kemudian Imam Hafidz Ibnu Hajar juga menuturkan dalam kitab Tadrib tentang sosok rawi Hakim Al-Asram ini, tentang komentar dirinya. Nah, ini perlu diingat, nanti kalau hadis dhaif semacam ini ada sumber yang lain bisa menjadi hasan lighairi kalau sanadnya dua. Nah, ini termasuk hadis dhaif. Al-khamisu tanggang 5 iku hukmu riwayati, hukum riwayati hadis dhaif. Bagaimana hukum meriwayatkan hadis dhaif, boleh atau tidak? Hampir para ahli hadis banyak juga yang meriwayatkan hadis-hadis dhaif. Ya juzu wenang indal hadis mungge imam ahli hadis, mungge ulama ahli hadis, wa ghairi lan liyane ahli hadis, apa riwayatul hadis dhaif, riwayatake perwa hadis dhaif. Boleh. Wa tasahulu lan gegampang fi asani dia ing dalam pira-pira sanate hadis dhaifah min ghairi bayani du'fiya lawan tanpa nuturake atau jelasake kedhaifane hadis dhaifah. Bahkan juga mempermudah, artinya di dalam pensanatan tanpa menentukan sisi kedhaifan. Jadi riwayatake hadis dhaif itu boleh tanpa harus menyebutkan sisi kedhaifannya. Bihilafil ahadisid maudhu'ah, lawan bedani hadis-hadis palsu, fa innahu mongko sune kelakuan iku la yajuzu ora wenang apa riwayatu hang riwayate hadis maudhu'ah. Beda dengan hadis maudhu', hadis palsu pada tingkatan di bawah paling hadis dhaif. Maka enggak boleh hukumnya atau tidak boleh meriwayatkan hadis palsu illa ma'a bayani wadhiha. Illa ma'a bayani wadhiha, kejaba sartane jelasake kepalsuane hadis maudhu'ah. Bisarta ini kelawan syarat loro. Jadi boleh meriwayatkan hadis dhaif tapi dengan bahkan memudahnya dengan ketentuan persyaratan, dua persyaratan. Pertama, Allah tata'alaqa bil aqaidi. Allah tata'alaqa yang to Allah tata'alaqa yang to ora Allah tata'alaqa ora sesambungan atau kegandengan apa hadisu atau gumantu apa hadisu dhaifah bisifati bil aqaidi kelawan pira-pira perkara akidah kasifatillah. Nah, dengan syarat
bolehnya meriwayatkan hadis maudhu itu dengan syarat tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan akidah seperti sifat Allah yang lainnya. Kalau terkait dengan akidah harus dengan hadisnya sahih. Jika kamu terpaksa meriwayatkan hadis dhaif yang terkait dengan hadis dhaif di luar tersebut, kalau terkait dengan hadis apa itu? Akidah harus juga dijelaskan sisi kedhaifannya, karena terkait dengan akidah itu kan usuluddin, persoalan agama itu dasarnya harus kuat. Kalau kita menggunakan dalil-dalil yang lemah, nanti akan menjadi bumerang bagi kita, pihak musuh akan menggunakan untuk alat untuk memerangi kita dengan akidah yang kita sebutkan tadi di dalam hadis dhaif. Kemudian yang kedua, ala takuna fi bayanil ahkami syariati. Asal kemudian ala takuna yang ta ora ana apa ahadis dhaif bi bayanil ahkami syariati ing dalem nerangake pira-pira hukum kang basa syariat. Pira-pira hukum syariat. Mimma sangka barang ya ta'ala kang gegandengan apa ma bil halali kelawan perkara halal wal harami lan haram. Sama juga tidak boleh dengan pertama, yang kedua tak boleh hadis-hadis itu tidak berkaitan dengan akidah. Boleh kita melihat hadis dhaif dengan syarat tidak berhubungan dengan akidah. Artinya kalau dengan akidah upama itu hadis dhaif harus dijelaskan sisi kedhaifannya. Kemudian yang kedua, tidak berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang terkait dengan halal dan haram. Karena halal dan haram harus dasarnya sahih makbul. Karena kalau tidak menjadi pedoman untuk menentukan halal dan haram, maka itu akan menjadi akan menjadi alat musuh untuk menggoyang ketentuan hukum-hukum agama. Maka harus juga termasuk di dalam meriwayatkannya yang terkait itu enggak boleh hadis dhaif itu tidak boleh dengan kaitannya hukum syariat ini. Upama meriwayatkan hadis dhaif terkait dengan tersebut, maka harus dijelaskan juga sisi kedhaifannya. Jadi kalau nanti dianalisa bisa dikaji secara mendalam bagaimana kalau misalkan ada sumber yang valid di luar itu, maka itu menjadi penguat meskipun hadisnya dhaif. Ya, kita selesaikan besok. Doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.